40 sudah terlihat Iya, banyak acara kekurangan kenikmatan yang Allah Halil cabut. 7 hari. Gigi Bapak udah mulai Arifin. berkurang, makan udah nggak bisa yang keras-keras, kaki sudah mulai ngilu. Ini luar biasa, ini satu tampakan, satu wujud yang Allah tunjukkan kepada kita, bahwa kenikmatan itu Allah cabut sedikit demi sedikit. Dan kenapa? Nabi sudah katakan kita ini suruh memperbanyak mengingat akan pemutus kenikmatan. Aktsiru dzikra hadimil lazzat. Jangan kita bangga dengan banyaknya harta benda, semua akan sirna, semua akan habis kalau kita tidak mempersiapkan diri kita menghadapi yang namanya maut. Maut ini pasti, kebahagiaannya hakiki itu pasti nanti di akhirat. Buat apa kita hanya bisa menikmati dunia, tapi na'udzubillah min dzalik, rugi di akhirat. Ayo, jadikan pada malam hari ini nasihat yang terbaik, kematian daripada saudara seiman kita pada malam hari ini menjadikan ibrah bagi kita, menjadikan pelajaran bagi kita untuk mempersiapkan diri bagaimana kita menghadapi yang namanya maut dalam keadaan siap, dalam keadaan lisan Allah mudahkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nggak ada yang tahu, saudara. Berapa banyak orang yang lalai, bodoh amat, ntar saya nunggu tua. Ntar kalau udah tua saya mau tobat, saya baru mau di masjid, saya baru mau di musola. Jangan naif. Siapapun mereka, mau anak kecil kek, mau dewasa kek, mau udah orang tua kek, namanya maut nggak milih. Bahkan dikatakan di dalam kitab bahwa malaikat maut setiap hari 72 kali menghadap kita. 72 kali ngadep muka kita. Kalau memang belum waktunya dilewatin, berarti kurang lebih kalau dibagi 24 jam, itu kurang lebih malaikat maut melihat kita, muka kita itu dalam keadaan kurang lebih 20 menit. Setiap 22 menit melihat kita. Ya Allah ya Rabb, kita kumpulkan harta benda kita bangga dengan jabatan kita, semua akan habis ketika ketemu yang namanya kematian. Ayo persiapkan, jangan biarkan anak-anak kita dalam kebodohannya. Hati-hati, berapa banyak anak-anak sekarang ketika orang tuanya meninggal, mereka santai-santai saja, mereka nggak ada persiapan. Padahal Nabi sudah katakan semua anak Adam akan putus amal ibadahnya kecuali 3 perkara: sadaqatul jariyah, au ilmu yang tafa'u bih, aw waladun shalih yad'u lah. Apakah ini masuk di dalam 3 golongan ini? Apakah orang tua kita ada jariahnya? Apakah orang tua kita ada ilmu yang diberikan? Apakah orang tua kita punya anak yang soleh, yang selalu mendoakan orang tuanya? Berapa banyak orang tua yang cuek aja dengan anaknya, bodoh, nggak mau ngaji, dibiarin gara-gara corona, ketakutan. Hati-hati, corona itu adalah makhluk yang Allah izinkan di muka buminya Allah. Allah yang Maha Kuasa. Berapa banyak orang yang meninggal bukan karena corona? Berapa banyak orang yang sakit corona Allah sembuhkan? Ayo, Allah sudah katakan yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua makhluk yang ada di bumi ini mereka bertasbih kepada Allah, mereka mengingat kepada Allah. Ayo, apakah kita ingat kepada Allah? Di mana kita? Ayo ingat sama dosa. Bisa jadi malam hari ini kita mentahlilkan almarhum, bisa jadi besok kita yang ditahlilkan. Apa persiapan kita menghadapi alam barzah? Amal apa yang sudah kita bawa? Ayo persiapkan anak-anak kita, didik anak kita. Lebih baik keras dari kecil untuk mendidik anak kita, karena bentuk kasih sayang kita kepada anak kita. Jangan biarkan kebodohan. Nanti khawatir. Berapa banyak saat ini kita lihat di medsos, banyak, berapa banyak orang tuanya meninggal, mereka cuma asik dengan selfie-nya. Mereka mengatakan, guys, orang tua saya meninggal, lihat guys. Apa? Ini terjadi loh, bukan enggak. Bahkan anak yang nggak bisa ngaji, mereka ketika membaca Yasin dicari yang ada artinya. Bacaannya pun kacau, yang dibaca Latinnya. Iya, ya asin, ya asin. Ya Allah ya Rob, hati-hati. Kesian. Kita yang rugi. Bukan sayang kalau anak kita dibiarkan dalam kebodohan. Berarti kita nggak sayang, berarti kita sudah siap untuk dijungkalkan oleh anak kita ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Ayo sayangi, mumpung nggak ada kata terlambat, kita masih bisa mendidik anak kita. Taruh di guru-guru kita, ajarkan.
dan dengan semangat betul, dengan disiplin betul anak kita di dalam ibadahnya. Jangan cuma kita nyuruh anak-anak kita untuk ibadah, tapi kita nggak mau ibadah. Hati-hati, orang tua akan jadikan cermin anaknya, terkhusus ibunya, menjadikan madrasah ula. Artinya tempat sekolah pertamanya, tempat belajar pertamanya. Kalau seorang ibunya malas-malesan, nggak mau ibadah kepada Allah, mustahil anaknya akan ikut ibadah. Ibunya nggak punya peranan untuk menyuruh anaknya ibadah, mustahil anaknya akan ibadah. Ya Allah ya Rabb, ayo jadikan ini malam hari ini menjadikan ibrah bagi kita semua, jadikan renungan bagi kita semua. Untuk kita mungkin saat ini berapa banyak yang sudah di antara kita yang sudah menjadi orang tua punya anak, ngerasain bagaimana anak kita ketika tengah malam nak panas kita panik luar biasa. Bagaimana dengan orang tua kita dahulu? Ketika kita waktu bayi, kita keluar kotoran tengah malam, buang air kecil tengah malam, buang air besar tengah malam, orang tua kita nggak pernah marah, nggak marah. Beliau dengan sabarnya membersihkan kotoran tersebut. Tapi sebaliknya, kita mungkin ada orang tua kita yang sepuh yang sudah berbaring di tempat tidurnya, bahkan kita la'udzubillahi min dzalik, kita malah ngomel-ngomelin. Pak, Bu, kalau mau kencing, kalau mau buang air besar ngomong dong. Ini udah tengah malam, jangan ngerepotin orang dong. Allahu Akbar. Ini banyak anak-anak yang seperti ini. Na'udzubillahi min dzalik. Nabi sudah katakan ada 4 golongan yang akan Allah haramkan masuk ke surganya Allah. Salah satunya adalah wa uququl walidain, anak yang durhaka kepada orang tuanya. Allah haramkan masuk ke surganya Allah. Bahkan mencium wangi surga yang 500.000 tahun wanginya sudah tercium, itu Allah haramkan untuk anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan anak-anak kita adalah anak-anak yang soleh maupun yang soleha, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan mudah-mudahan tekun di dalam belajar menuntut ilmu agama, dan mudah-mudahan juga di akhir hayatnya kita ketika ruh terpisah dengan jasad kita, Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma fillaha warhamha wa'afi anha. Allahumma fillahu warhamhu wa'afi anhu. Allahumma fillahum warhamhum wa'afi anhum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah ya farijal ham ya kasifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham wa yadafi'al bala ya Allah wa yadafi'al bala ya Rahman wa yadafi'al bala ya Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.